seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Hubungan persahabatan bak adik dan abang itu retak. Akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres pilihan Nasdem inilah yang diduga kuat menjadi biang retaknya hubungan kedua politisi yang kerap seiring sejalan dalam 2 kali kontestasi Pilpres. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, istana semakin menjauhkan Nasdem dari perkumpulan para koalisi. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintah? Ketua Umum Partai Nasdem. Keretakan itu pun semakin nyata kala Surya Paloh tak mengundang Presiden Jokowi di acara apel siaga Partai Nasdem 16 Juli lalu. Dalam orasinya, Surya Paloh bahkan sempat menyentil program revolusi mental yang diusung Presiden Jokowi. Gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Tapi sayang 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Namun akhirnya Jokowi dan Surya Paloh pun bertemu. Senin 17 Juli lalu, Presiden Jokowi menerima ketum Nasdem ini di Istana Negara usai melantik menteri dan wakil menteri dalam reshuffle terbaru. Dalam pertemuan itu, Paloh tak menampik kalau Presiden ada bertanya soal cawapres Anies Baswedan. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu Pak Anies itu barangkali yang urusnya. Ya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Pertemuan kembali Presiden Jokowi dengan Surya Paloh bukan tak mungkin berkat peran Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Pasalnya, di tengah keretakan Jokowi Paloh, Luhut justru kerap memperlihatkan kebersamaannya dengan rekan lamanya di Partai Golkar dulu. Jadi kita kan mau pembangunan ini sudah dibuat Pak Jokowi itu baik, terus kan berkelanjutan. Saya kira Pak Surya juga berbesar hati gitu, dan saya pribadi juga melihat ada yang perlu diributkan. Tak hanya dekat dengan Paloh, Jenderal Purnawirawan Bintang 4 ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat dipercaya Presiden Jokowi karena kerap memimpin sejumlah proyek strategis nasional. Di bidang politik, pengaruh Luhut sebagai politisi senior Partai Golkar masih kuat. Di tengah ketidakpastian pencapresan Erlangga Hartarto, nama Luhut dijagokan anggota Dewan Pakar sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan sang Ketua Umum Erlangga. Munas 2024. Silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024. Desakan inilah yang semakin menguatkan akan diadakannya Munaslup untuk mengangkat Luhut sebagai Ketua Umum baru Partai Beringin ini. Saya sudah bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar yang sekaligus menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih bersedia datang di Kompas TV di program Rosi. Saya sungguh menghargainya. Terima kasih sudah diundang kemari, tapi saya kaget juga lihat tadi tayangan-tayangan itu. Saya pikir mau nanya banyak hilirisasi.
Kalau hilirisasi udah banyak Bapak jelaskan. Sekarang orang ingin dengar yang berbeda dari Pak Luhut. Pak Luhut, tahukah bahwa ketika judul Rosi malam hari ini, Luhut Binsar Panjaitan jadi calon ketua umum Partai Golkar, saya banyak dapat WA. Dan orang menanti apakah jawaban seorang Luhut Panjaitan. Kita tahan jawabannya Pak Luhut, karena saya tahu, banyak orang yang tahu, Pak Luhut orang dekat Pak Jokowi, dipercaya Pak Jokowi, dan juga sahabat seorang Surya Paloh. Dan kemarin tanggal 17 Juli mereka bertemu. Ini Pak Luhut ya, Mak Comblangnya? Enggak, saya enggak tahu. Saya hanya tahu setelah pertemuan. Benar. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena pada tanggal 3 Oktober deklarasi Partai Nasdem bahwa akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian seperti komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh berhenti. Tapi tiba-tiba Pak Luhut pada tanggal 13 Desember ketemu di London. Ya, saya ketemu di London itu kan kebetulan. Saya pas ada tugas ke sana, saya tinggal di hotel Four Seasons. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya. Dia bilang Pak Surya mau ketemu saya. Ya saya bilang ya ketemu apa? Ya, artinya abis itu setelah 13 Desember 26 Januari tahun depannya ketemulah Pak SP dan Presiden Jokowi. Kelihatan sekali ada aktor intelektual di belakang pertemuan demi pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Enggak juga, sebenarnya orang suka salah ngerti aja. Saya tidak semua juga yang Pak Jokowi buat itu saya tahu, enggak juga. Dan saya juga tidak mau tahu juga kadang-kadang karena saya pikir kalau tidak ada konteksnya buat apa gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Surya itu kan sebenarnya teman baik. Ya, dan saya tahu Pak Jokowi itu ya sangat menghormati Pak Surya. Itu yang saya tahu. Jadi itu sebabnya saya juga mau ketemu Pak Surya. Karena udah berapa kali Pak Luhut ketemu sama Pak Surya? 3 atau 4 kali. 4 kali yang ketahuan. Ya memang itu semua. Ya. Pak Luhut, pertemuan kemarin apa maknanya? Ya saya pikirkan juga kenapa sih kalau ada berbeda kita langsung musuhan kan tidak perlu. Iya kan? Tapi selama ini memang jadi musuhan ya Pak Luhut? Bukan, saya lihat tuh suka di kita ini politik itu kalau sudah tidak cocok langsung musuhan gitu. Tapi saya lihat di Pak Jokowi tidak gitu. Dia orang yang sangat toleran, sangat membuka diri dalam banyak hal. Apalagi sebagai presiden, saya kan mengikuti beliau sebagai wali kota, sebagai gubernur dan sebagai presiden. Jadi saya lihat benang merahnya begitu bahwa beliau memang seorang yang demokratis, yang seorang mau mendengar dan berani memutuskan dan berani tanggung jawab. Justru karena Pak Luhut kenal dengan Pak Jokowi jauh sebelum jadi presiden dari wali kota Solo, kan memang sejak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, maka dua sahabat ini seperti tidak sedang baik-baik saja. Benarkah keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh karena Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan? Ya kakak beradik kan bisa saja kadang-kadang silang pendapat, kan tidak mesti berkelahi. Dan Pak Jokowi tidak pernah mengedepankan sikap bermusuhan pada siapapun yang saya tahu ya. Beliau selalu santun. Kadang-kadang menurut saya, maaf nih sebagai orang Batak terlalu santun juga. Ya, tapi ya itulah Pak Jokowi. Ya Pak, tapi Pak Luhut tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi sempat gesekan itu karena Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan? Ya bisa jadi karena itu. Bisa jadi karena mereka berdua mungkin ada komitmen apa yang kita juga tidak tahu. Tapi kalau saya sih melihat Pak Jokowi itu sangat menghormati apa yang sudah kita sepakatin. Itu saja. Karena dalam banyak kesempatan Pak Luhut, Pak Surya Paloh itu begini, apa yang salah dengan mendeklarasikan atau mencalonkan anak bangsa? Apa yang salah dengan mencalonkan seorang Anies Baswedan? Mengapa Pak Jokowi merasa jadi tidak bersahabat atau jadi tidak berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh karena memilih calon yang berbeda dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi? Tidak ada yang salah, itu haknya seorang nyalonkan siapa kan. Tapi mungkin ada perjanjian
Pak Jokowi dengan Pak Surya yang ya kita tidak tahu ya. Ya itu mungkin ada sedikit ya menjadi perbedaan ya. Tapi saya kira mudah-mudahan ya mereka bisa memperbaiki perbedaan itu kan cukup dewasa. Ya, Pak Surya dengan saya juga kalau ketemu Pak Surya saya pikir beliau memahami masalah itu. Kemarin Pak setelah 17 Juli kemarin ketemu, 2 kali ketemu Pak akhirnya. Tadi saya sudah sempat sebutkan pada tanggal 26 Januari setelah Pak Luhut ketemu di London, lalu kemudian ketemu lagi 17 Juli. Di antara 2 pertemuan ini Pak, kami mencatat begini, pada tanggal 26 Januari pertemuan itu disebarluaskan ke media. Antara Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh. Tetapi hasilnya kemudian diam 1000 bahasa, terutama dari Pak Surya Paloh. Hanya beberapa petinggi yang mengatakan, oh ini kangen-kangenan. Gimana mau kangen kalau kemudian gak ada yang memberikan statement. Tetapi kemarin pada tanggal 17 Juli, pertemuan itu seyogyanya adalah rahasia. Tetapi tidak ada yang tahu. Tetapi kemudian tanggal 18 Juli ada rekaman suara dan kemudian ada Pak Surya Paloh memberikan konferensi pers dengan sumringah. Ya bagus lah kalau orang balenan kan bagus. Apa? Kalau orang baik-baik kan baik-baikan. Jadi waktu pertemuan yang pertama belum baik-baik tuh? Ya saya nggak tahu ya. Saya pikir ya baik. Pertemuan pertama juga ketemu saya kira baik-baik aja ya. Mungkin masih belum terlalu pas mungkin ya. Mungkin kan perjalanan waktu bisa menyelesaikan banyak. Saya berpikir gini Rosi ya. Kita sebagai anak bangsa jangan selalu mengedepankan perbedaan. Ya, karena bangsa ini bangsa besar. Kalau kita berbeda terus kita tidak kompak. Bagaimana kita mau maju? Dan kita jangan selalu merasa paling tahu juga atau merasa paling pintar. Semua juga punya plus minusnya. Itu saya pikir yang penting. Dan saya melihat banyak kita politisi kita itu kadang-kadang terus gampang menjudge orang. Padahal dia tidak tahu konteks utuh daripada cerita itu. Pak Luhut, maaf kalau saya misalnya kembali ada sebuah sinyal baik, bertemunya 2 sahabat kembali. Kayaknya dari situ kalau dari gesturnya Pak Surya Paloh, kalau orang Medan bilang, udah sur kali kayaknya Pak. Ya kalau Apakah Pak Jokowi itu tanda-tanda kan sebenarnya Rosi bukan orang yang pendendam. Ya, jadi bisa saja terjadi macam-macam ke depan ini. Kita nggak tahu. Apakah Orang kadang-kadang suka nganggap Pak Jokowi, karena dulu hanya wali kota Solo dari elit-elit politik. Menganggap bahwa beliau ini, enggak, beliau sudah buktikan 8,5 tahun. Bisa mengatasi berbagai macam masalah. Orang dulu nganggap enteng beliau. Ada juga senior atau petinggi-petinggi yang saya dengar sendiri. Sebelum dulu saya galau kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden. Mampu nggak nanti membuat foreign policy dan sebagainya. Saya baru balik dari Afrika. Di Afrika Selatan, Kongo, juga Kenya. Tadi saya baru Zoom call masih di kantornya Rosi dengan Brasilia dengan juga Kongo. Semua apresiasi pada Presiden Joko Widodo. Bagaimana mainnya beliau mengatur tadi pertemuan-pertemuan dan itu karena hasil daripada pembangunan dilakukan Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Luhut sendiri sangat melihat kepiawan Pak Jokowi memainkan semua peran ini. Ya beliau sangat menurut saya sangat tajam melihat itu. Termasuk bisa membuat seorang Surya Paloh kembali ke jalan politik sesuai dengan Pak Jokowi. Surya Paloh. Ya saya kira mereka kan berteman. Ya kita bersyukurlah kalau mereka baikan. Ya kenapa sih? Ya. Kita harus break, tapi saya mau tanya, sebagai orang dekat Pak Jokowi, sebagai sahabatnya Pak Surya Paloh akan bersama Pak Jokowi atau tetap berbeda jalan politik? Ya kita lihat aja nanti Rosi. Saya kira Pak Surya juga kan tidak mau kehilangan teman, sahabatnya. Ya tidak mau lah dia, ngapain? Apa untungnya dia tidak bersahabat dengan Pak Jokowi, dia sahabat kok. Bersahabat berarti bersama? Ya kita nggak tahu. Dalam pilpres nanti. Politik itu kan susah dia, bisa saja apa yang terjadi. Apa mungkin pembicaraan mereka berdua ada yang kita tidak tahu? Apa semua Pak Jokowi cerita sama saya? Enggak juga lah, orang suka salah nafsir. Saya tahu Pak Luhut kan menanyakan ke Pak Jokowi ya, bicara apa tadi Pak? Ya saya tanya. Kata Pak Jokowi? Ya kan perlu saya buka di sini.
Presiden Jokowi dianggap ingin menjegal capres tertentu. Apa kata Luhut Panjaitan sebagai ODJ, orang dekat Jokowi? Ada yang tanya kemarin, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Saya masih bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sekaligus Menko Marves. Pak Luhut, sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosi, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal lah, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Atau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Supaya dicegal partainya, tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Kenapa itu bisa menjadi impresi Pak Luhut? Karena memang KSP itu dianggap ingin mengambil alih, merampas Partai Demokrat karena Pak KSP ingin menjadi ketum Demokrat. Ini dianggap sebagai bagian upaya menjegal koalisi untuk mengusung Anies Baswedan. Dan sayang seribu sayang, Pak Muldoko ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi kan mengatakan mesti stop. Pak Jokowi juga nyampurin itu semua, enggak juga. Baca aja tuh keadaannya. Enggak, presiden itu sama sekali. Presiden itu sangat demokratis. Sangat demokratis, saya kenal. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya itu refleksi daripada kanuan kamu. Ya. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya yang belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Nggak betul itu. Mau jegal apain mau jegal? Untuk apa juga dijegal? Saya mewawancarai pendiri CSIS, Pak Yusuf Wanandi, Pak Luhut. Dan dia mengatakan bahwa memang Pak Jokowi ingin hanya 2 calon. 2 calon itu untuk memastikan bahwa siapapun calonnya itu akan melanjutkan apa yang menjadi legacy Pak Jokowi. Ya soal itu kalau ada orang ngomong itu ya sah-sah aja. Yang saya memang juga lihat begini Rosi ya. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan, bikin apa segala macam. Apa sih yang mau rubah? Esensi pembangunan itu yang saya ceritakan kemarin di Afrika, sehingga saya diundang di forum Afrika untuk climate change tanggal 3 September di Kenya. Karena saya ceritakan, karena negara-negara berkembang di sana melihat Indonesia itu sekarang sebagai model. Mereka melihat, saya ketemu 3 presiden itu, South Africa, Kongo, dan juga Kenya. Saya jelaskan, presiden itu ada 6 pilar pembangunan dia. 1 tadi mengenai hilirisasi, yang kedua tadi mengenai digitalisasi, yang ketiga tadi mengenai pendidikan, yang keempat tadi mengenai connectivity, yang kelima tadi mengenai dana desa, itu semua pilarnya itu. Baik, itu adalah sesuatu yang membuat keberhasilan Presiden Jokowi dan diakui oleh dunia. Itu kesaksian seorang Pak Luhut. Tapi pertanyaan saya Pak Luhut, kenapa gerah sekali dengan istilah perubahan? Bukan gerah, saya pikir kita ini jangan bohongin bangsa ini gitu loh. Rosi, saya ini 4,5 tahun, saya ini orang yang cepat kerja. Baru jejak dengan dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti, ngulangin, kamu mundur 4 tahun nanti. I'm telling you.
Jadi inikah yang membuat bahwa seorang Anies Baswedan dan partai-partai koalisinya yang mengusung perubahan dianggap berbahaya bagi Bukan meneruskan berbahaya. legasi Saya Presiden jangan rakyat Jokowi? itu dibohongin kita sehingga jalan di tempat. Silakan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia pada ngakuin, mereka hormat. Saya tadi malam baru bicara dengan Deputi Prime Ministernya PNG. Dia akan kemari lagi, bayangkan dalam 1 bulan dia 2 kali mau kemari. Ketemu karena dia minta assist mereka itu bagaimana kita melakukan pembangunan di sini. Dan saya beritahu dia, saya bicara per telepon. Udah 3 kali saya bicara telepon sejak pertemuan Presiden Jokowi ke PNG. Jadi saya, kalau kamu tanya tadi ada rejim ini begini-begini. Menjegal seorang calon presiden? Kampungan itu saya bilang itu. Sekali lagi kampungan. Kan boleh dong orang punya pendapat ingin boleh. perubahan. Nah, tapi masa saya semua ingin itu dibilang kampungan Pak Luhut? Tapi saya ingin sampaikan, jangan begitu. Jangan terus berburuk sangka. Jangan terus buruk sangka. Itu mendidik bangsa kita, anak-anak muda kita tidak baik. Pak Luhut, saya harus tanyakan ini karena impresi yang didapat oleh koalisi perubahan adalah rezim ini ingin menjegal calon presiden tertentu, yaitu perubahan. Misalnya soal renovasi JIS, Jakarta International Stadium untuk U17. Mungkin maksudnya baik, tetapi ramai-ramai mempertontonkan, oh JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Menteri PUPR di bawah portfolio Pak Menko juga mengatakan ini tidak standar FIFA. Apakah pemerintah emang ingin sengaja mempermalukan Anies Baswedan? Enggak juga lah. Pak Basuki itu kan punya standar yang tinggi. Mungkin beliau melihat perlu lebih bagus. Tentu dengar juga masukan dari FIFA, mesti diperbaikin. Ya saya tidak tahu detail mengenai itu, tapi saya kira enggak ada juga maksud mencegal itu. Mengapa ini menjadi ramai? Karena sekali lagi Pak Luhut, ini semua karena tentang Anies. Seberapa besar sebenarnya kekhawatiran perubahan itu justru menjadi sebuah gerakan yang meluas? Ya, saya bilang enggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data. Orang melihat sekarang anak-anak muda itu lihat hilirisasi, ya downstreaming industry itu, digitalisasi itu buat mereka model. Ya. Dan itu membuat Presiden Jokowi itu approval ratingnya 82% atau lebih. Jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan? Saya hanya menyampaikan, ya janganlah kita ini membohongin rakyat kita. Itu aja. Pak Luhut, kalau misalnya pertanyaan begini, oke, katakan siapa sih yang mau percaya perubahan, tetapi di sisi lain begitu cemas dengan munculnya calon presiden dengan isu perubahan. Ini kan kontradiksi. Jangan-jangan sebenarnya memang ada kecemasan munculnya tokoh yang bisa atau publik bisa percaya dengan isu perubahan. Saya ini komandan COVID-19 ya. Ya COVID-19 itu kan saya yang Jadi semua gubernur-gubernur itu kan saya komandannya waktu itu. Jadi saya tahulah. Saya kan tahu apa gimana Pak? Ya tahulah kualitas mereka semua. Tahu kualitas gubernur? Siapa aja mereka tuh. Termasuk gubernur DKI? Semualah saya tahulah. Jadi nggak usah lah bercerita kiri kanan. Saya kan tentara. Saya pernah jadi komandan, pernah jadi anak buah. Saya tahu melihat proses pengambilan keputusan itu. Saya ngalamin. Saya kan tidak muda-muda amat lagi. Dan saya tidak punya kepentingan. Mau ngapain saya jelekin sana kiri kanan? Tidak ada gunanya saya. Saya nggak mau menteri aja, saya juga nggak mau lagi kok. Tapi yang saya ingin sampaikan, kita nih jangan membuat yang sudah bagus itu jadi terlambat, jadi prosesnya jadi lambat gitu loh. Hanya karena ambisi kita pengen jadi sesuatu. Enggak usah. Banyak cara kita lain gitu loh. Jadi benar dong Pak Luhut, setelah pertemuan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh, maka sepertinya koalisi perubahan akan tinggal kenangan. Ya saya enggak mau campur ke situ lah. Saya hanya bilang sama anak-anak muda itu jangan terlalu sombong lah kau. Si panjang perjalanan ini gitu. Maksudnya? Ya enggak usah kita terus gampang judge orang. Itu aja Rosi. Kita bersyukur, saya ingin sampaikan sama kamu ya. Bersyukur kita punya Presiden Joko Widodo.
Ya, saya sudah sering Pak Luhut bicara itu. Tapi saya mau tanya, Pak Luhut, dua capres atau 3 capres nanti? 1 putaran atau? Ya saya nggak tahu, kan saya bukan peramal. Tapi kan Bapak juga politisi, Ya, Bapak orang dalam istana. politik itu kan sangat cair ya. Kita tunggu aja, kan nanti Oktober ya. Oktober terakhir kita akan lihat. 2 atau 3? Ya mana saya tahu, saya kan bukan ahli nujum. Memasuki tahun pemilu, partai-partai besar mulai lincah membangun koalisi. Tapi tidak demikian dengan Partai Golkar. Nah, Dewan Pakar Partai Golkar justru mendorong Munaslup untuk mengganti Ketua Umum Airlangga. Di mana posisi Ketua Dewan Penasehat Luhur Binsar Panjaitan? Pertama, kita sudah rakernas dan itu selesai. Mekanismenya selesai. Pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak. Munas 2024. Silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024. Saya masih bersama Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, tiba-tiba Dewan Pakar mengatakan ada perlunya Munaslup. Menurut Pak Luhut, apakah ide ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan? Saya nggak tahu ya mekanisme itu gimana, tapi memang ya saya sebenarnya sedih aja melihat bahwa Karena? Ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya. Saya nggak pernah lo kontak mereka, jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini. Tadi seperti Rosi bilang, kok Pak Luhut nggak proaktif tanggung-tanggung gitu. Bukan tanggung-tanggung. Saya memang nggak ada minat untuk itu. Betul. Tapi saya lihat mereka datang menceritakan masalahnya. Saya lihat survei, saya lihat big data. Memang menurut hemat saya, dan saya bicara dengan Pak Airlangga kan hubungan saya baik. Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Airlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Tapi dari data yang kita lihat, ya memang semua angka itu kan tidak bisa bohong data itu. Survei Kompas tadi disampaikan oleh Rosi. Dan LSI. LSI dan big data kami memang menunjukkan semua angka itu tidak membaik. Begitu. Partai Golkar memperlihatkan penurunan jumlah kursi dari tahun ke tahun. Dan itu yang kita harus waspadai. Jadi, sorry Pak Luhut, jadi menurut Bapak ide tiba-tiba Dewan Pakar ini mengusung ide Munaslup itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau ini hanya kompor provokatif ingin menggoyang soliditas partai? Ya saya tidak mau partai ini tambah jelek. Bagaimanapun saya sudah cukup lama jadi anggota Partai Golkar ya. Ya menurut saya harus jernih melihat ini. Jernihnya seperti apa misalnya? Ya jernih melihat mau kemana Golkar ini. Golkar ini harus punya sikap. Ya punya sikap. Kalau kita tidak bisa calon presiden, tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain. Legislatif. Legislatif kan menentukan sekali. Sekarang 85 kursi atau 86 kursi Golkar. Bisa nggak itu dipertahankan? Mesti realistis. Jangan kita ini, gimana ya, nanti saya pakai bahasa-bahasa tentara lagi. Jangan kita ini seperti bohongin diri kita sendiri. Kita harus bisa bikin at least mempertahankan 85 suara sekarang. Kalau bisa di atas 100. Bagaimana itu bisa dilakukan? Banyak sekali kesuksesan Golkar itu di pemerintahan yang bisa dikapitalisasi. Kalau mendengar penjelasan Pak Luhut, berarti Pak Luhut ini juga termasuk seiring senada satu level perasaan dengan Dewan Pakar. Mengevaluasi Partai Golkar. Saya nggak begini Ros ya. Terus saya bilang saya pun nggak punya, mereka minta saya, betul yang Rosi bilang tadi. Minta Bapak sebagai? Iya mereka bilang Bapak majulah sebagai ketua umum Golkar gitu. Saya bilang saya nggak pada posisi begitu-begituan. Tapi mereka cerita ini itu, saya bilang silakan aja kalian saya nggak mau berkelahi. Ya, saya nggak mau berkelahi. Yang kedua, kalaupun nanti ini mau kalian bikin, saya nggak mau main-main uang. Karena biar Golkar itu kembali kepada masa lalunya, jangan main uang-uang. Dan biar partai itu juga lebih baik lagi ke depan. Dan saya yakin partai Golkar ini, kan saya waktu Danrem, ikut kampanye untuk Golkar di Madiun. Dan itu memang yang suka sama Golkar itu banyak. Dan sampai sekarang itu ke bawah itu masih kuat. Tapi itu kan perlu dipelihara, perlu didatangin, perlu diomongin. Pak Luhut, jadi menurut Bapak memang
Partai Golkar ini seperti layang-layang putus? Ya saya nggak mau bilang itu Rosia, tapi memang saya sampaikan sama Erlangga. Erlangga itu kan sama saya baik sekali. Kita baik kerja, bagus apa. Saya selalu bilang, nggak kamu perbaikinlah itu. Dan kepada yang tidak suka dia saya juga beritahu, mereka datang ke rumah saya. Dan saya beritahu, udahlah kalian coba. Itu udah lama, ini bukan proses hari ini. Udah lebih dari mungkin hampir 8 bulanan begitu. Udah bermasalah seperti ini. Ya saya berharap kita bisa cari solusinya. Pak Luhut, saya harus minta klarifikasi dari Bapak. Karena kemudian soal isu Munaslup ini, soal pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Pak Erlangga, kemudian ada nama Pak Luhut. Ini disinyalir sebagai ada upaya mengganggu soliditas, provokasi, kompor, dan ada aktor intelektualnya. Saya mau minta klarifikasi, benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Erlangga? Allah Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih? Kalau saya juga jadi Ketua Umum Golkar, apa saya mau calon presiden, wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri, ya pasti tidak. Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau perbaikin aja karena saya suka memperbaikin. Dan saya yakin tuh bisa 86 kursi itu pasti dapat. Jadi Pak Luhut mau jadi calon ketua Ya kalau memang Golkar diusulkan rame-rame, tapi saya untuk apa mempersoalkan itu sekarang? Untuk apa, Ros? Kerjaan saya sudah banyak kok. Tapi saya pikir, saya lihat teman-teman Golkar itu orangnya baik-baik kok, hebat-hebat, intelektualnya bagus, dikompakin aja. Jadi Pak Erlangga pun sebenarnya dibikin kompak aja semua. Tapi kalau dibiarkan ini begini terus, saya juga nggak rela kompak Golkar itu terus turun. Jadi Pak Luhut itu posisinya di mana? Mendukung Munaslup atau enggak? Ya saya tidak pada posisi mendukung tidak mendukung. Ya saya silakan kepada teman-teman itu semua. Kalau mereka merasa bahwa mereka sudah tidak puas dengan ya hak mereka, tapi lakukanlah dengan baik-baik. Hak Munaslup itu kan melekat di DPD di DPP. Ya. Selama ini mereka anteng-anteng aja kok Pak Ya Luhut. kalau dianteng-anteng ya sudah, kan sederhana. Saya juga nggak akan maksa dia, kalian berontaklah untuk apa? Apa kepentingannya? Jadi kalau misalnya ada bisik-bisik politik yang mengatakan sebenarnya orang yang dorong-dorong ada Munaslup, mau ganti Pak Erlangga, itu adalah Pak Luhut. Ya silahkan aja ngomong gitu. Kan orang kok suka gosip-gosip. Yang bilang saya ngatur-ngatur, enggak juga. Kalau dalam koalisi sekarang Pak, atau dalam manuver diskusi-diskusi politik, koalisi, kan dulu ada KIB tuh Pak Luhut. Ada Golkar, ada PAN, ada kemudian P3. Golkar itu adalah partai dengan perolehan kursi nomor 2 di 2019 lalu, kalau dari sisi perolehan kursi. Tapi kemudian PAN sudah dengan Pak Erick Thohir, P3 juga dengan Sandi, sudah bersama Bu Mega di PD Perjuangan, hanya seperti Golkar yang sendirian. Bahkan ketika Golkar ingin ke PKB, kemudian dijawab oleh PKB, ya Golkar silakan bergabung, tetapi jadi tim ses. Golkar tersinggung nggak? Ya makanya saya bilang itu ya, kita enggak boleh, ini partai nomor 2 loh. Kita ini jadi seperti jual diri kemana-mana gitu loh. Ya udah mau ke kiri, mau kanan, selesai kan. Kalau nggak bisa jadi calon presiden, saya udah bilang tadi kan. Tidak bisa calon wakil presiden, kan masih ada yang lain yang bisa dibenahin. Perkuatlah di parlemen. Simple as that. Jadi strateginya itu harus jelas. Tidak boleh strategi itu semua mau, akhirnya satu pun nggak dapat. Dan yang korbannya siapa? Partainya. Jadi jangan ambisi kita sendiri juga merusak diri kita sendiri. Salah satu desakan dari Dewan Pakar Pak Luhut mengatakan bahwa didesak harus Agustus ini deklarasi. Apakah menurut Pak Luhut itu memang sebuah strategi yang benar? Gini Rosia, saya tuh jujur ya sama kamu. Sebenarnya saya kan selama seminggu lebih kemarin tuh di Afrika kan. Keliling untuk siapan kunjungan presiden. Saya juga nggak aware banget apa yang terjadi. Sampai saya kemarin kembali. Dan saya pikir mereka tuh ceritakan semua ke saya. Ya saya pikir wah kok jadi udah begini parah gitu. Ya kita lihat aja nanti. Itu kan hak konstitusi semua. Kalau mereka sepakat itu dilakukan ya hak mereka juga. Tidak ada yang bisa nyetop itu juga. Kalau ingin menjaga soliditas partai, membuat Munaslup di tengah tinggal beberapa bulan ke depan, pencapresan, pileg, apakah itu sesuatu yang strategis? Ya saya mau sampaikan tuh Rosi kembali ya. Tentu teman-teman Golkar tuh menghitung juga semua. Ya menghitung untung ruginya masing-masing itu. Itu sebabnya mungkin mereka desak-desak saya.
Karena saya mungkin tidak calon presiden, calon wakil presiden, tidak juga menteri, mungkin kawan ini bisa juga membantu kita lebih gitu. Tapi saya bilang saya nggak mau berkelahi sama Erlangga. Nggak mau. Kenapa? Untuk apa saya berkelahi? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa? Tapi kalau memang kalian memutuskan itu menurut kalian benar, silakan aja. Jadi Pak Luhut mau jadi ketua umum Partai Golkar, tapi dengan tidak dengan cara berantem dengan Pak Erlangga. Ya, tidak cara berantem. Jadi mau jadi ketua umum Partai Golkar. Ya kalau itu memang maunya mereka, ya saya ikut. Masih bersama saya Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, tadi saya bertanya sesuai dengan tema judul program Rosi malam hari ini. Luhut jadi calon ketua umum Partai Golkar. Pak Luhut mengatakan ya, mau selama tidak berkelahi dengan Pak Erlangga. Ya. Gitu ya Pak? Ya. Dewan Pakar menyebut nama Bapak layak untuk menggantikan Pak Erlangga. Saya kutip pernyataan salah satu anggota Dewan Pakar Partai Golkar, ya waktu konpres kemarin dia mengatakan orang yang duduk di pemerintahan super hebat. Siapa yang selevel dengan Pak Erlangga? Ya Opung Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Bapak dianggap super hebat, nggak cuma super tapi hebat. Pak Ridwan Hisyam ini Bapak yang suruh ngomong ini? Oh, saya kenal Pak Ridwan Hisyam ini kan juga nggak dekat. Saya nggak pernah. Untuk apa saya nyuruh-nyuruh itu? Apa sih penting? Popularitas juga nggak ada urusan buat saya. Saya kan cukup populer ya. Jadi kenapa lagi? Mau apa lagi? Jadi ya gimana ya Rosi ya. Tapi kalau dibilang super hebat, Bapak merasa apa? Saya enggak lah. Saya biasa-biasa aja. Saya sama dengan menteri-menteri yang lain. Ya mungkin saya lebih senior, lebih tua. Sehingga presiden kasih banyak pekerjaan ke saya. Menurut saya wajar-wajar aja. Cuman buat saya Pak Luhut ya, Dewan Pakar ini nggak jelas. Ya. Ketika mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar, lalu mengevaluasi performa Ketum Erlangga, dan kemudian sampai dengan definisi bahwa harus ada ketua umum Partai Golkar yang baru, super hebat, namanya Opung Luhut Binsar Panjaitan. Satu sisi Ketua Dewan Pakar ini mengevaluasi kinerja Ketum Partai Golkar Erlangga sibuk, harus keluar kota, turun ke bawah ke daerah karena pembantu presiden sebagai Menko Perekonomian. Tapi minta digantikan oleh Menko Marves. Kan gak jelas, sama aja, sama-sama Menko kok. Berarti kan ini sebenarnya hanya pribadi aja ingin menggoyang Ketum Erlangga. Ya saya pikir, saya kan tanya mereka juga, kok kalian begini? Ya mereka balik tadi yang Rosi bilang, hasil survei kami kok kita terus menurun. Kenapa? Saya tanya kenapa? Ya kami merasa begini. Ya saya nggak enak juga sebenarnya cerita itu. Mereka banyak komplain. Dan saya juga beritahu Erlangga, nggak kamu perbaikin dong itu. Gitu. Saya beritahu ke Erlangga. Kita berteman baik. Tadi saya malah ketemu tadi ke asosiasi kepala bupati-bupati, kita tidak ada masalah. Jadi dewasa kok semua, jadi baik-baik aja. Salah satu juga yang kemudian dianggap cawe-cawe presiden, Golkar dianggap tidak terlalu nggak ketahuan atau jelas apakah ikut arahan. Karena partai lain kan semua mengatakan ikut arahan Presiden Jokowi. Hanya Partai Golkar yang tidak secara terbuka. Presiden tidak pernah nyampurin tuh. Benar-benar saya bilang Ros, nggak pernah. Pak Luhut, apakah dengan kasus minyak goreng yang sekarang di Kejaksaan Agung akan menjadi peluru tambahan untuk menggoyang? Saya nggak tahu ya Ros ya, karena itu kan sekarang kita semua audit ya. Kita semua audit. Jadi ya hasilnya ya begitu. Presiden campur nggak pernah presiden itu gitu. Saya jamin lah. Presiden sama sekali nggak mau bicara soal gitu-gituan. Dan itu saya hormati beliau mengenai itu. Kenapa ini menjadi pertanyaan dan percakapan publik Pak Luhut? Karena satu kejaksaan bagaimanapun juga eksekutif soal kasus minyak goreng ini sudah setahun lebih. Kok tiba-tiba mau dekat pemilu ketua umum Partai Golkar kemudian dipanggil di Kejaksaan Agung? Kan aneh. Ya saya pikir tanya aja Kejaksaan Agung. Nggak mungkin mereka melakukan sesuatu kalau nggak ada alat-alat bukti mereka yang cukup kuat. Tapi saya juga nggak tanya itu. Ya kita tunggu aja hasilnya kan. Presiden saya pastikan tidak. Karena dalam banyak
cerita dulu presiden dibilang mau campur tangan soal di KPK, nggak pernah juga. Nggak pernah. Karena presiden itu menjaga betul koridor permainan itu dengan baik. Dan itu saya hormati juga presiden. Presiden nggak mau nyampurin itu. Jadi kalau terakhir soal Partai Golkar ini saya ingin tanyakan pada Bapak, posisi Bapak tentang Munaslup Partai Golkar, disebut sebagai calon ketua umum Partai Golkar, apa penjelasan final Ya Bapak? saya serahkan aja pada mereka kan, itu ngapain saya mau saya bilang enggak atau mau saya bilang iya, ya biarin aja mereka. Kalau mereka mengatakan kami mau dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik. Itu aja, sederhana kok. Gak berbahaya ya Munaslup beberapa bulan sebelum? Bahayanya itu. Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu nggak ada gunanya. Itu akan buat Golkar runtuh. Lakukan dengan baik. Kalau memang itu kesepakatan mereka bersama, tapi saya nggak campurin itu. Pak Luhut, masing-masing partai itu sudah menunjukkan ke arah mana calon presidennya. Masing-masing, kalau kita bicara yang di pemerintahan, masing-masing selalu ingin identik dengan Presiden Jokowi. Apakah itu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Bapak mengenal Pak Jokowi, ikut bekerja bersama Pak Jokowi. Bapak juga mengenal Pak Prabowo, Bapak juga mengenal Pak Ganjar. Siapa di antara dua ini yang menurut Bapak punya komitmen, kemampuan, dan mampu melanjutkan legacy Pak Jokowi? Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya kalau saya lihat saya akan kenal dua-dua. Pak Ganjar saya kenal selama COVID lah, kan kita hampir tiap hari ketemu. Bisa sehari 2 kali. Pak Prabowo kan saya kenal lama, dari kami masih di Kopassus. Saya tahulah plus minusnya mereka berdua ini. Siapa yang paling mendekati Pak Jokowi? Ya dua-dua juga sama baiknya. Hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut? Ya saya mesti cerita sama kamu. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya beliau pasti tentukan, ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau, itu aja. Jadi jangan kita ini kadang-kadang susahnya gini, Ros ya. Memang ada calon presiden yang mengatur Pak Jokowi? Nggak ada. Bukan, artinya kamu tuh nembaknya kadang-kadang. Ya memang kan kita harus lupa kadang-kadang ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Ya, kita jangan downgrade dia. Kita karena suka lupa itu. Ya kadang-kadang kan beliau tuh punya perasaan, punya harga diri juga. Ya jangan dianulah. Ya tentu dia jadi bisa kalau, nanti. Dilihat siapa yang paling sering ngangkat, maksudnya muji-muji Pak Jokowi. Bukan yang paling sering muji-muji Pak Jokowi Pak Prabowo. Bukan berarti ke Pak Prabowo. Sangat manusiawi, Rosi. Kalau saya punya pekerjaan yang dianggap orang dunia bagus, orang mengapresiasi itu dan pengen meneruskan itu, ya kan sangat manusiawi kalau dia pikir loh daripada yang lain yang tidak apresiasi kerjaan saya kesini saja kan. Kok ada di antara dua capres ini yang tidak mengapresiasi Pak Jokowi? Ya tentu apresiasinya terlalu banyak macam lagi lah. Artinya bukan hanya murni tapi nanti siapa yang akan terus membawa dan berada di samping di sekitar presiden yang akan datang itu kan menjadi penting. Pak Luhut dukung Pak Prabowo ya untuk 2024? Masa saya mesti tahu hak pilih saya? Kan karena Pak Bravo berapa? Ini Bravo 4 kan itu selalu sebagai tim ses. Ya kan tergantung hati saya juga. Kalau siapa yang paling saya anggap bisa bekerja sama dengan saya atau masih dengar saya kan itu sama aja. Itu sangat manusiawi. Tapi kalau orang memusuhin saya, ya ngapain saya ke dia? Kan saya juga punya pengikut. Siapa berani musuhin seorang Luhut Binsar Panjaitan? Ya kan dalam zaman sekarang ini kita ngapain bikin musuh? Bikin teman aja, Ros. Ya bikin teman aja. Kamu semua jangan kita sombong. Merasa kita paling hebat. Enggak lah. Ya, tapi itu belum menjawab. Harus dilihat, Ros ya. Dari hasil survei Big Data. Dan ini ilmiah. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kau suka tidak suka. Peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Ya. Itu yang tadi aku tanyakan pada Pak Luhut, kepada siapa beliau itu. Ya saya ngapain buka sama kamu. Kan namanya juga nanya. Ya namanya juga jawab. Pak Luhut, saya sudah harus mengakhiri. Jadi nggak mau jawab nih, Ganjar atau Prabowo? Ya biar aja nanti waktu menjawab itu. Kamu udah tahu jawabannya juga. Saya tahu. Perlu dibilangin sekarang nggak?
Janganlah. Pak Luhut, ini sesuatu yang kemarin trending sekali. Karena Pak Luhut mengatakan kampungan itu OTT KPK tuh. Saya mau klarifikasi, Pak Luhut ini apa-apa kampungan, apa-apa kampungan. Jangan sok tahu apa-apa. Ini kan OTT Ya, itu Pak, ini itu saya bagian kan dari kampungan tuh pemberantasan stressing korupsi. aja, biar orang ingat. Kan di KPK tuh saya udah berkali-kali bilang fungsinya kan ada 3. Dia tadi pendidikannya sendiri, kemudian pencegahan, baru penindakan. Nah selama ini dulu kan pada dasarnya manusia itu punya sifat jahat. Makanya ada agama, ada peraturan undang-undang. Sekarang kita tambahin, nggak cukup kita tambahin tadi tuh teknologi, digitalisasi. Nah sekarang kami kerjasama dengan KPK ini. Pahala itu yang dari direktur pencegahan itu kan hampir sering kerja di tempat saya. Ya, seolah pernyataan Bapak yang harus Bapak clearkan di sini adalah Bapak seolah ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi Ini yang saya salah mau satunya saya jelaskan OTT, itu sekarang. Pak Luhut. Nah, selama ini kan banyak sekali OTT. Kenapa banyak OTT? Karena banyak pertemuan. Nah, dengan kita membuat digitalisasi, dan itu banyak karena government procurement atau belanja pemerintah. Sekarang semua belanja pemerintah secara bertahap kita masukkan dalam e-katalog. Secara bertahap itu 1.600 triliun. Tahun ini itu akan bisa mungkin 90% sudah masuk e-katalog. Baik itu TNI, Polri, semua kita masukkan. Kecuali tadi yang barang-barang strategis, kapal terbang dan sebagainya itu. So poinnya apa Pak? Nah, kalau sudah melalui e-katalog, kamu kan tidak negosiasi berdua lagi. Negosiasi dengan mesin. Tidak akan ada korupsi lagi karena itu. Kalaupun sampai terjadi pasti ketangkap. Makanya kalau Rosi lihat, 8 bulan, 9 bulan terakhir ini, ada nggak pejabat bupati yang ditangkap OTT karena belanja pemerintah? Nggak ada. Yang ada tadi jual beli kursi. Ya. Nah, ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. tidak mengkerdilkan. Saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol. Ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Ada itu organisasi anti korupsi itu ngomong-ngomong. Dia datang aja ke saya tunjukin sistemnya. Biar dia lihat. Dengan sistem ini, maka efisiensi akan tinggi, maka tadi korupsi akan berkurang. Kenapa? Karena Pak Luhut selama ini melihat OTT itu lebih pada drama, padahal itu tidak memberikan. Ya, misalnya sekarang karena angkanya. Padahal OTT itu banyak sekali menjerat ya, pimpinan-pimpinan Rosi, lembaga. Gini loh ya, karena hanya 100 juta, bukan hanya ya 100 juta, 50 juta jadi drama yang hebat. Padahal apa yang dilakukan KPK sekarang dengan tadi digitalisasi itu triliunan, puluhan triliun, kalau nggak ratusan triliun mereka berhasil bersama-sama kami. Ya itu nggak pernah diekspos, yang diekspos tadi hanya OTT. OTT saja. Karena bagian dari drama. Ya. Tapi saya ingin klarifikasi bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT. Itu tetap perlu dong. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT adalah menjadi bagian paling akhir. Rosi, banyak pejabat mantan-mantan pejabat KPK dulu maunya banding-bandingkan dengan zaman dia. Lah kalau nggak ada, kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit. Karena sistemnya makin baik. Iya kan? Kalau makin banyak ini kan berarti sistem kau nggak bagus. Nggak bagus. Karena kau bisa mencuri. Bisa mencuri karena apa? Kau tadi ada tender-tender yang bisa diatur-atur. Sekarang kau nggak perlu tender, kau ke mesin aja. Ke mesin aja. Nah mesin tuh mau dicoba kita tahu kan, kita bikin sekarang blockchain. Oke. Dengan ada blockchain itu nggak bisa kau main-main lagi. Berarti siapa yang mau kau tangkap? Kan nggak ada. Pak Luhut perlu nggak merasa bahwa oke lah mungkin nggak bilang itu kampungan, tapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pemberantasan korupsi. Ya menurut saya sih jangan didramatisir lah. Ini sekarang harus diapresiasi KPK dengan tadi pencegahan yang menurut saya makin canggih dilakukan KPK. Rosi, lihat ya e-katalog. Lihat tadi mengenai digitalisasi pelabuhan. Dulu kos kita di pelabuhan itu 25%. Sekarang tinggal itu 16%. Kita mau di bawah 10%.
Itu kan sukses story juga. Oke, di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau nggak kira-kira ya udah deh, saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya kalau ya itu kan refleksi omongan saya aja. Kalau ya apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena dibesar-besarkan ya kampungan. Masih tetap bilang kayak gitu? Ya tapi kalau dia kan sudah kita akui Ya, menurun. oke. Sebenarnya, tapi saya mau minta klarifikasi bahwa sebenarnya Pak Luhut tidak kemudian mengerdilkan OTT bahwa sama. itu kalau Saya memang menjadi bagian yang paling akhir Saya untuk setuju. pemberantasan korupsi, Pak Luhut Saya setuju. 1000% setuju. Baik. Tapi kalau kita berhasil menurunkan itu sukses story. Oke. Jangan dibilang itu kita sekarang nggak sukses, KPK itu tidak baik, jangan begitu. Saya nggak setuju itu. Itu jadi trending topic dan semua orang begitu marah pada Pak Luhut seolah-olah Bapak menjadi anti pemberantasan korupsi. Karena itu Jangan ngomonglah mereka itu soal korupsi kalau berpikir. jangan bilang kampungan-kampungan lagi. Ya boleh lah kalau enggak mau aku bilang kampungan, nanti aku bilang kampungan di luar lah. Pak Luhut Binsar Panjaitan, terima kasih banyak Terima sudah kasih, ada di Rosi. Rosi. Terima kasih sekali lagi, saya sangat menghargainya. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Jadi Ganjar atau Prabowo?